Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita melanjutkan kajian rutin 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pagi ini kita masuk wasiat tentang salatut tasbih. Tentang apa itu salat tasbih, bagaimana cara salat tasbih, dan apa keutamaan dari salat tasbih. Mohon izin minum sebentar, Pak. Langsung saja kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ikrimata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Ikrimah, kemudian Sayyidina Ikrimah dapat hadis ini dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas itu pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala lil Abbas bin Abdul Muttalib, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Sayyidina Abbas, bertemu dengan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini Rasul menyampaikan nasihat kepada pamannya, termasuk bagian dari adab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperbolehkan bagi keponakan untuk memberikan nasihat yang baik kepada paman. Atau jika dikaji secara umum, yang muda dipersilahkan memberikan nasihat kepada yang tua. Jadi tidak serta-merta yang tua itu harus iya saja, yang muda apa kata orang tua kudu iya aja. Enggak. Begitu juga anak kepada orang tua. Boleh anak memberikan masukan kepada orang tua selama masukan itu memberikan ketakwaan kita atau menjadikan kita dekat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah ngasih masukan kepada paman beliau sendiri namanya Sayyidina Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Abbasu ya Ammah. Wahai Abbas, wahai pamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka. Wahai pamanku, maukah kamu aku kasih? Maukah kamu aku beri? Maukah kamu aku kasih dan maukah kamu aku beri? Kemudian ala af'alu bika asyara khisalin. Maukah kamu aku beri 10 hal? Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin memberikan masukan yang baik tentang 10 hal kepada paman beliau bernama Sayyidina Abbas. Apa itu? Idza anta fa'alta dzalika, seandainya wahai pamanku, seandainya engkau mengerjakan apa yang aku katakan ini, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambak, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi Rasul pengen ngajarin pamannya kalau ngerjain ini maka dosa-dosa pamannya dihapus oleh Allah. Kemudian awalahu wa akhirahu, dosa yang pertama kali diperbuat sama dosa yang terakhir kali diperbuat. Qadimahu wa hadithahu, dosa yang dulu dan dosa yang baru, dosa yang lama dan dosa yang baru. Kemudian khata'ahu wa amdahu, dosa yang disengaja dan juga dosa yang tidak disengaja. Saghirahu wa kabirahu,
baik yang kecil ataupun yang besar. Kemudian sirrahu wa alaniyatahu. Dosa ini dilakukan diam-diam ataupun secara terang-terangan. Asyara khisalin, 10 hal-hal yang berkaitan dengan angka 10. Intinya apa? Rasul kasih masukan, kalau paman yang ngerjain ini, maka dosa yang awal dan yang akhir, yang lama, yang baru, kecil, gede, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga hadis ini bukan khusus untuk pamannya Nabi, tapi bisa juga kita pergunakan. Apa itu? Antusalliya arba'a raka'atin. Kalau mau dapat keutamaan itu, maka kita kudu sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi. Setiap rakaat seperti biasa kayak sholat, baca surat Al-Fatihah dulu. Kemudian wasuratan, beberapa ayat lah, atau satu surat, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, Ad-Duha, bebas. Fa idza faraghta minal qiraah, setelah selesai baca Fatihah, selesai baca surat, kemudian baca ini. Fi awwalir raka'atin, ketika rakaat pertama, wa anta qa'imun, masih dalam keadaan berdiri, qulta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Saya langsung praktekkan saja. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Jadi sholat tasbih itu kita takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah waladhdallin amin, kemudian baca surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Jangan langsung ruku, tapi baca dulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar sebanyak 15 kali. Salat tasbih, bagi yang sudah pernah pasti tahu. Bagi yang belum pernah, insya Allah sebentar lagi akan tahu. Berarti habis baca ayat, baca subhanallah berapa kali? 15 kali. Setelah baca 15 kali, kita kemudian ruku. Allahu Akbar. Baca bacaan ruku dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Tadi berdiri berapa? 15. Kemudian ruku 10. Kita naik lagi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, dan seterusnya sampai selesai. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali lagi. 15 cuman habis baca ayat surat. Habis i'tidal kita langsung sujud. Pas sujud baca bacaan sujud, baca subhanallah lagi 10 kali. Kemudian kita berdiri, Rabbighfirli warhamni. Habis selesai baca itu, baca subhanallah lagi berapa? 10. Sujud lagi 10 lagi. Sebelum berdiri, biasanya kita rakaat pertama kan langsung berdiri. Kita duduk dulu sejenak. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Jadi total bacaan subhanallah ini sebanyak 75 kali. 15 10 itu totalnya 75. Setelah selesai 10 di rakaat pertama langsung berdiri. Baca lagi Al-Fatihah. Baca lagi surat. Baca lagi tasbih 15. Ruku 10, persis kayak rakaat pertama. Masuk tahiyat, baca dulu tahiyatnya sampai selesai. Habis tahiyat baca selesai, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Habis itu salam kanan, salam kiri. Itu tata cara sholat tasbih. Jadi biasanya setiap bulan ada kita ngelakuin sholat tasbih, Pak. Ada jamaah saya di daerah Kemayoran, itu kita akhir bulan ngelaksanakan sholat tasbih berjamaah.
Kalau masjid ini mau, kita buat sholat tasbih sebulan sekali. Karena keutamaan sholat tasbih luar biasa. Remaja-remaja masjid yang di Al-Hikmah, di Al-Abror, itu sebulan sekali mereka melaksanakan sholat tasbih. Kenapa kita laksanakan sebulan sekali? Karena Rasul juga bilang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah faf'al. Kalau bisa sholat tasbih setiap hari sekali, maka lakukan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah. Kalau enggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah. Kalau enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Kalau enggak bisa setahun sekali, maka laksanakan seumur hidup sekali. Ya. Kalau enggak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Enggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Enggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Jadi memang luar biasa sholat tasbih ini, Pak. Banyak dosa-dosa kita yang diampunkan oleh Allah. Tapi jangan ujuk-ujuk karena tahu sholat tasbih bikin dosa aja. Banyak-banyak diampunin ini dosa kita oleh Allah. Ya silakan bikin dosa. Mana kita tahu umur? Kalau dikasih panjang, kalau enggak. Kalau dikasih panjang bisa sholat tasbih, kalau enggak. Jadi sholat tasbih ini paling cepat itu menghabiskan waktu 40 menit. 40. Bahkan kalau bacanya khusyuk, tenang, santai, itu bisa makan waktu 1 jam. Bulan Ramadan kemarin, 10 malam terakhir, saya diminta sholat tasbih itu full, Pak, di daerah Cipadu. Ada salah satu masjid daerah Cipadu, mereka sholat tasbih 10 malam terakhir full. Jadi alhamdulillah, kalau memungkinkan Bapak Ibu sekalian laksanakan sholat tasbih. Rakaat pertama sebelum ruku berapa tadi? 15. Kemudian ruku berapa? Pas naik berapa? Sujud berapa? Naik berapa? Sujud berapa? Langsung berdiri apa duduk dulu? Duduk dulu. Baca berapa? 10. Baru berdiri. Begitu terus. Pokoknya totalnya 300 tasbih dalam 4 rakaat. Rakaat pertama 75. Rakaat kedua 75. Berarti 150. Rakaat tambah lagi ketiga 75. Tambah lagi keempat 75. Jadi total 300. Sholat tasbih ini termasuk salah satu bagian dari cara kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, Pak, Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah, makan buah khuldi. Nabi Adam belum pernah diajarin bagaimana cara taubat. Manusia pertama. Dan sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Belum tahu bagaimana cara taubat. Nabi Adam dulu taubatnya, beliau tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cara taubat banyak sekarang. Bisa dikumpulkan dari cara taubatnya para nabi. Nabi Adam dulu tawasul, Pak, taubatnya. Gimana maksudnya? Nabi Adam belum tahu cara taubat, bingung beliau, merasa bersalah beliau sama Allah, jalan-jalan ke bagian depan pintu surga. Di bagian depan pintu surga, di pintu atasnya itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi namanya bersanding dengan nama Allah. Nabi Adam melihat ini tidak mungkin ada nama
yang bersanding dengan nama Allah, melainkan nama itu punya posisi penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, belum lahir juga. Akhirnya Nabi Adam, karena faham orang yang tertulis namanya di sebelah nama Allah penting, Nabi Adam tawasul. Ya Allah, wahai Tuhanku, dengan kesalahanku ini, aku mohon kepadamu dengan wasilah orang yang namanya bersanding dengan namamu. Itu sejarah tawasul pertama kali. Ada di mana? Ada di kitab Al-Bid'atu karangan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi. Kitab namanya bid'ah, tapi hadis ini tidak termasuk bagian bid'ah. Karena di kitab itu dijabarkan bid'ah itu tidak cuma sesat. Ada bid'ah mahmudah, ada juga bid'ah mazmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Nabi Adam taubatnya pakai cara tawasul. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubatnya itu caranya banyak. Umat Nabi Muhammad umat paling lengkap. Cara taubatnya banyak, dosanya juga banyak. Dosa dari Nabi terdahulu ngumpul di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara taubat Nabi terdahulu ngumpul di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara kita taubat, Pak. Yang paling gampang taubat jalur lidah. Apa taubat jalur lidah? Baca istighfar. Astaghfirullahal azim. Aku mohon ampunan Allah. Habis ngelakuin dosa istighfar, Pak. Kalau males sholat taubat. Banyak-banyak baca istighfar. Kemudian yang kedua cara taubat kepada Allah itu sholat taubat 2 rakaat. Kalau nggak bisa niat bahasa Arab, boleh niat pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya pengen sholat taubat. Udah, bebas. Ayatnya apa saja bebas. Seperti sholat sunnah-sunnah yang lain. 2 rakaat yang membedakan hanya niat. Itu cara taubat agak gampang. Istighfar gampang. Sholat taubat 2 rakaat agak gampang. Sholat tasbih taubat paling gampang. Jadi nggak ada yang susah. Karena kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang, agak gampang, dan sangat gampang.